berubah. Karena itulah saya timbul iman. Bahwa ketika Tuhan bilang gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Tuhan bilang, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Itu tahun 2019. Dan saya mulai timbul iman. Indonesia memang luas, kepulauan. Tetapi cuma 34 provinsi waktu itu. Sekarang 38. Saya timbul iman. Kalau Tuhan mempercayakan saya mengkuliahkan 1000 anak Indonesia. Masa sih 38 itu terlalu sulit? Saya percaya Indonesia itu dibagi menjadi 38 provinsi. Dan cuma membutuhkan 38 pemimpin yang cerdas, berintegritas, takut akan Tuhan dan mencintai rakyat untuk memajukan Indonesia. Katakan amin. Saya sangat percaya itu. Tapi berangkat dari iman yang saya punya inspirasi. Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, saya tidak suka menghakimi orang, saya suka belajar dari orang. Kalau kita makan ikan, ambil dagingnya, buang tulangnya. Saya lebih senang kalau kita belajar dari hidup orang, jahat sekalipun, seperti Hitler contohnya. Ada hal baik yang kita bisa belajar. Bahwa anak itu perlu bapak. Figur bapak sangat penting. Orang itu bisa jadi kejam karena apa? Kita jadi belajar. Dan kehebatan Hitler memimpin, dia punya pengaruh yang luar biasa. Itu pemimpin hebat. Banyak hal yang kita bisa belajar dari orang lain. Nah, Yesus hadir di tengah-tengah kita, umat manusia, menjadi teladan yang hidup di tengah-tengah kita. Katakan amin. Bayangkan, kalau Yesus tidak pernah hadir ke muka bumi ini, kita cuma bicara Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan kita tidak pernah dengar Tuhan, tidak pernah lihat Tuhan. Saya rasa sulit sekali menghidupi kebenaran. Saya rasa sulit sekali menghidupi perintah Allah tanpa panutan. Tapi kehadiran Kristus menyederhanakan semuanya. Yang kita perlu tahu bagaimana hidup di bumi ini yang berkenan kepada Bapa adalah dengan meneladani apa yang Yesus lakukan selama hidupnya. Yang percaya katakan amin. Saya bilang sama orang-orang yang malas baca Alkitab. Saya bilang gini. Kalau kamu merasa gak sanggup baca Alkitab satu buku, udah pelajari cara hidup Yesus saja. Baca aja Injil Matius sampai ke Wahyu kalau sanggup. Pelajari cara Yesus hidup. Lihat yang dia katakan. Lihat apa yang dia lakukan. Bagaimana dia memperlakukan orang lain. Bagaimana dia meresponi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena dari cara Yesus hiduplah kita bisa mengerti bagaimana Tuhan mau kita hidup. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 13 ayat 15. Kita baca sama-sama. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk kita ikuti. Amin. Nah, dalam hidupnya, teladan apakah yang Yesus berikan? Saya akan bahas ada 10 poin secara cepat. Yang pertama, Yesus tidak fokus pada kesenangan duniawi yang sementara. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, ingat kisah tentang Yesus dicobai di padang gurun? Apa yang iblis tawarkan kepada Yesus? Itu pencobaan pertama. Apa yang ditawarkan iblis? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yesus menolak semuanya. Menunjukkan kepada kita, waktu dia hidup di dunia ini, dia nggak attach sama dunia ini. Dia nggak punya ikatan yang memberatkan dia di bumi ini. Orang kalau meninggal yang ngeberatin dia itu antara harta atau hutang. Yes? KPR masih jalan bos. Siapa yang bayar? Kasihan anak-anak yang nerusin gitu kan? Terus diberatin sama harta.
Yesus gak ada yang ngeberatin dia di bumi ini selain dari kita, umat manusia. Saya gak pernah baca di Alkitab Yesus punya KPR. Gak pernah. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Lukas 9 ayat 58, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.